Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, kali ini teacher akan mengajarkan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Tapi sebelum kita mulai, teacher akan mengawalinya dengan membacakan KD yang akan kalian capai. Oke, dengarkan baik-baik. Terdapat tiga muatan pembelajaran, yaitu SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Untuk SPDP, kalian akan mempelajari bagaimana memahami gambar cerita pada 3.1, 4.1 membuat gambar cerita. Lalu pada muatan pelajaran IPA terdapat KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Lalu pada muatan pelajaran bahasa Indonesia ada 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Oke, kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 170. Oke, pada halaman 170 ini kalian disajikan dengan beberapa paragraf dan gambar. Oke, teacher awali dengan membaca teks dan kalian simak. Pembelajaran 5. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya, ujar Lani penasaran. Oh iya, Dik. Gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa, jawab Kak Soleh pengrajin gerabah. Kalau tidak salah bentuknya mirip piala, di atasnya ada berbentuk bola, tebak Lani. Benar sekali, Dek, memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, jawab Kak Soleh. Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak? Tanya Lani. Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya, jawab Kak Soleh. Oh begitu, bagus sekali Kak, puji Lani. Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli? Tanya Lani. Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini, jawab Kak Saleh. Wah, hebat sekali, kagum Lani. Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli, tanya Lani. Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli. Halaman selanjutnya ada kegiatan ayo mengamati. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Oh, ini berarti ada kaitannya dengan dialog antara Lani dengan Kak Soleh tadi ya. Kaitannya apa coba? Di sini ada macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot. Tadi Kak Soleh adalah siapa tadi Kak Soleh itu? Pemain bola voli sekaligus yang membuat gerabah itu tadi. Pemain bola voli harus menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat bermain bola voli. Nah ini Kak Soleh tadi gini ya. Oh ini yang bilang Lani nih. Nah, jadi tidak hanya pemain olahraga saja, tapi semua orang seharusnya juga menjaga kelenturan otot-otot. Tapi karena Kak Soleh olahragawan,
harus selalu menjaga kondisi. Oke, kita kembali ke kegiatan ayo mengamati. Di sini ada macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi. Apa itu? Hipertrofi maksudnya. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang melakukan aktivitas yang kurang seimbang. Nah, kurang seimbang biasanya dia melakukan aktivitas menggunakan anggota tubuh tertentu, misalnya untuk mengangkat, terus menggunakan tangan kanan. Nah, tangan kanan terus yang digunakan. Akhirnya tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri karena tangan kanan digunakan untuk aktivitas terus-menerus. Nah, ini menyebabkan otot pada tangan kanan semakin besar, lebih besar daripada tangan kiri. Otot kiri cenderung pasif. Nah, selanjutnya atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel-sel saraf pada otot. Nah, ini atrofi digambarkan seperti ini ya. Jadi ototnya mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Sebabnya apa? Ada semacam penyakit yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi wujudnya otot ini mengecil, melemah juga, fungsinya menurun. Selanjutnya adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, letaknya di sebelah sini ya, di pundak agak dalam. Nah, ini yang warna merah ini. Nah, ini terjadi karena adanya peradangan otot trapesius. Nah, kenapa bisa meradang? Sebabnya adalah gerakan yang menghentak tiba-tiba atau salah gerak. Nah, itu ya penyebabnya, jadi kaku leher seperti itu. Selanjutnya ada tetanus. Apa itu tetanus? Adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, tetanus itu berbahaya, disebabkan oleh bakteri ya. Ini infeksi bakteri, berarti karena infeksi ini berarti berasal dari luar. Jadi ketika beraktivitas kadang tidak hati-hati, akhirnya terkena benda tajam, dan benda tajam tersebut terdapat bakteri yang menyebabkan tetanus. Nah, jadi hati-hati ya. Untuk halaman selanjutnya, coba kalian buka halaman 172. Nah, ada kegiatan ayo berkreasi. Apa ini ayo berkreasi? Teacher baca. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amatilah salah satu gambar kelainan otot. Kemudian buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Langkah kerja: 1. Siapkan tanah liat dan air. 2. Campur dan aduklah tanah liat dengan air. 3. Remas-remas atau injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. 4.
Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. 5. Setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. 6. Setelah kering, bersihkan dan beri warna yang sesuai. Nah, ini ada aktivitas menarik ini. Aktivitas apa ini? Yaitu membuat sebuah model di mana kalian membentuk alat gerak manusia atau tokoh manusia boleh yang sedang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Tapi di sini teacher punya dua pilihan. Boleh menggunakan tanah liat, satu. Yang kedua, boleh menggunakan plastisin. Dan yang ketiga, agak berbeda, kalian gambar. Kalian boleh memilih ya, menggunakan tanah liat boleh, menggunakan plastisin boleh, atau digambar di kertas. Nah, 3 pilihan ini kalian pilih ya. Nah, jadi ada 3 pilihannya. Yang kalian buat modelnya adalah lordosis, skoliosis, dan kifosis. 3 pilihan itu antara tanah liat, plastisin atau menggambar di kertas. Kalian gambar atau kalian buat model kelainan tulang semuanya ini ya, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Oke, selamat beraktivitas dan berkreasi. Pada halaman selanjutnya, masih halaman 172 ternyata, di bawahnya ada teks ini. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, di sini ada sebuah pesan di mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada kita mengobati, ada tindakan lain yang lebih utama, yaitu mencegah. Mencegah itu bisa kita lakukan dengan berhati-hati dan menghindari. Jadi kehati-hatian bisa kita lakukan dengan pola makan, terus kebiasaan yang baik, dan lain sebagainya. Dan mengobati itu kita lakukan apabila kita sudah terkena. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia dan penyebabnya, kita bisa jadi lebih berhati-hati itu tadi dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Oke, selanjutnya ada aktivitas ayo membaca. Ada teks yang berjudul salah bantal. Teacher baca. Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Nah, biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Orang Jawa biasa menyebutnya tengengen ya ini. Nah, ini gambarnya. Ini ada anak yang kesakitan karena lehernya ternyata sakit kalau digerakkan. Paragraf selanjutnya. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal
adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatisme otot leher. Nah, ini penyebabnya ya. Nah, siapa yang pernah mengalami ini? Nah, teacher pernah, dan ternyata itu adalah penyebabnya bantalnya yang terlalu tinggi ya. Kadang tertidur tapi menggunakan bantal yang terlalu tinggi, akhirnya ketika bangun lehernya sakit. Nah, kalian bisa belajar dari pengalaman ini. Ketika tidur, persiapkan yang baik, bantalnya jangan terlalu tinggi, posisinya juga yang bagus. Pada halaman selanjutnya ada paragraf lagi. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang sama. Salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang yang bisa mengalami nyeri, hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat, tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Nah, ini ya. Paragraf selanjutnya. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah, seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada obat kimia. Kita juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyok hangat, dan mandi air hangat. Nah, ternyata ada kiat-kiat untuk melakukan ini ya, perawatan sendiri di rumah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. Nah, ini. 2.
Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, ini di akhir teks ini ada cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Ada 5 cara. Oke, selanjutnya berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Ternyata kita akan membuat atau mencari ide pokok dari teks yang sudah kita baca tadi. Oke, siapkan alat tulis. Kalian boleh mengerjakan sendiri. Di sini teacher memberi contoh. Paragraf pertama tadi bicara tentang apa? Tadi paragraf pertama membicarakan tentang sakit leher ya. Pertama sudah 2 hari ini leherku sakit. Jadi dia pertama kali mengalami leher sakit. Jadi kalimatnya bagaimana? Kalimatnya tadi, sudah 2 hari ini leherku sakit. Nah, dia mengalami leher sakit. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Titik. Paragraf kedua. Tadi bicara tentang apa? Tadi ada pertanyaan ya tadi. Apa itu salah bantal? Lalu diikuti dengan kalimat ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Paragraf 3 tadi membicarakan apa? Paragraf 3 tadi membicarakan tadi ada dokter ya. Menurut Dokter Melia Waryanto, salah bantal adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Paragraf 4. Kejadian ini bisa terjadi
dan dialami oleh siapa-siapa saja. Oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Titik. Paragraf kelima. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur. Bantal yang terlalu tinggi. Bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin, dan dingin. Oke, cukup. Ini tadi untuk paragraf 1 sampai 5, dan untuk selanjutnya kalian boleh melanjutkan mencari ide pokok dari teks tersebut. Di sini sudah diringankan teacher sudah membuat atau mencari ide pokok masing-masing paragraf 1 sampai 5. Halaman selanjutnya 176. Ayo berkreasi. Oke. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah salah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Tentunya masih. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, ciri-ciri komik. 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. 2. Proporsional. Apa itu proporsional? Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. 5. Menyediakan humor. Yang keenam ini menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, ini ya ciri-ciri komik. Baca berulang supaya kalian paham. Oke, pada halaman selanjutnya 177. Buatlah komik yang menarik pada kolom berikut.
Kalau tidak salah, pertemuan sebelumnya kalian sudah diberi tugas membuat komik. Nah, di sini teacher bebaskan kalian untuk tidak membuat, tapi bagi yang ingin membuat diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena teacher tidak membatasi kalau kalian ingin membuat. Kenapa tidak dianjurkan tidak membuat? Karena sebelumnya sudah belajar membuat. Bagi yang ingin berkreasi, buat komik yang menarik pada kolom berikut, pada kotak berikut ini ya. Oke, di halaman 177 ini. Oke, lanjut halaman 178. Ada kegiatan ayo berdiskusi. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Jangan lupa untuk meminta tanggapan, pendapat, dan masukan dari guru dan teman-temanmu. Ayo renungkan. Kamu telah mengetahui kelainan otot dan gangguan otot dalam tubuhmu. Penting sekali bukan peran otot-otot itu? Nah, ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Tunjukkan hasil gambar ceritamu di atas kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi penilaian orang tuamu pada kolom berikut. Nah, mungkin dalam menceritakan tadi ada sedikit kesalahan atau dalam penulisannya ada yang kurang tepat. Nah, nanti apabila ada orang tua ataupun kakak ataupun orang lain boleh menuliskannya di sini. Misalnya tentang penulisannya yang kurang tepat, tentang pilihan kata yang kurang tepat. Nah, seperti itu. Nah, jadi lakukan dengan benar. Jangan lupa tadi sudah belajar tentang cara menghindari cedera otot juga ya. Nah, itu penting untuk kalian pahami dan kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Sekian dari teacher pembelajaran 5 kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.